Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pelajar Indonesia yang hebat. Ibu akan menyampaikan materi PPKN yang berjudul Permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Hal negatif dalam keberagaman. Keberagaman masyarakat di Indonesia adalah anugerah luar biasa yang harus kita syukuri dan dijaga dengan baik. Tidak dapat dipungkiri dengan adanya keberagaman suku, agama, ras maupun golongan pastilah dapat menimbulkan permasalahan dan dampak negatif dalam keberagaman. Beberapa hal negatif yang memungkinkan muncul dalam keberagaman masyarakat di Indonesia adalah muncul konflik pada masyarakat, hadirnya sikap primordialisme, yakni pandangan untuk selalu berpegang pada hal-hal yang dibawa semenjak kecil terkait tradisi, adat, kepercayaan, dan sebagainya. Munculnya sikap etnosentris, yakni pandangan yang menganggap suku bangsa sendiri lebih baik dari suku lain. Terjadi fanatisme berlebihan, yaitu menganggap keyakinan sendiri lebih benar secara berlebihan dan menyalahkan keyakinan lain. Bentuk-bentuk konflik. Dampak negatif keberagaman justru mendominasi dalam masyarakat, maka bisa memicu berbagai jenis konflik. Bentuk konflik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu konflik berdasarkan tingkatannya terbagi dua, yaitu konflik ideologi, yakni konflik yang terjadi karena perbedaan pandangan ideologi dalam masyarakat. Konflik politik, yakni pertentangan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dalam memperoleh dan menggunakan kekuasaan ataupun dalam perumusan suatu kebijakan. Konflik berdasarkan jenisnya antara lain konflik antar agama, yaitu konflik antar agama merupakan pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Konflik ini dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain atau antara kelompok dalam agama tertentu. Konflik antar suku, yaitu konflik antar suku merupakan pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku ini seringkali diakibatkan karena adanya perbedaan dari adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakat. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan masalah, bahkan menyebabkan suatu konflik di dalam masyarakat. Konflik antaras, yaitu konflik antaras merupakan pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lainnya. Pertentangan ini dapat disebabkan dengan adanya sikap rasialis atau memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan pada rasnya. Konflik antar golongan, yaitu konflik antar golongan merupakan pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan,
partai politik, asal daerah, dan lain sebagainya. Penyebab terjadinya konflik. Potensi dan penyebab terjadinya konflik sekaligus hal yang menjadi permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia, di antaranya egoisme adalah mengutamakan kepentingan sendiri. Fanatisme sempit adalah menganggap keyakinan sendiri adalah keyakinan yang paling benar, sementara keyakinan orang lain adalah salah. Contoh, supporter bola dan terorisme. Primordialisme adalah paham yang mengutamakan kesamaan suku, agama, ras, dan daerah yang berlebihan. Separatisme adalah paham yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Contoh, Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Stereotip negatif adalah cara memandang orang lain dan kelompok lain dengan prasangka negatif. Contoh, menganggap etnis lain jelek. Anarkisme adalah cara pandang seseorang bahwa untuk menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan. Contoh, aksi pemukulan dalam demonstrasi. Penindasan baik secara sengaja maupun tidak sengaja dari kelompok kaya terhadap kelompok miskin. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Konflik harus kita hindari karena hanya akan berakibat fatal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibat adanya konflik dapat dipetakan menjadi 4 bagian, yaitu perpecahan dalam masyarakat, kerugian harta benda dan korban manusia, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada, perubahan kepribadian bangsa. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.